Halo, ya selamat pagi. Oke, selamat hari Minggu. Oh iya iya ya. Ini mau bicara apa berkaitan dengan kasus yang banyak kan yang mandek ya. Betul betul betul. Ya, kita sudah berusaha ekspos, sudah memberitakan lewat eh, berbagai media, teman-teman wartawan semua sudah menulis, tapi itu penanganannya mungkin masih dalam proses. Ya ya ya. Banyak kasus. Ya, ya. Khusus untuk kasus yang di Cabang Dalehi terkait dengan anak Mario dan Maleo, itu juga untuk adik Rio sudah diotopsi. Kita menunggu hasil dari forensik Denpasar. Nanti menurut kepolisian akan disampaikan hasilnya 2 pekan lagi. Memang banyak hal yang harus dikritik, tapi kita menunggu melihat langkah kepolisian untuk uh, bekerja secara maksimal agar kita mendapatkan hasil yang baik. Oh ya, masyarakat kecewa dengan beberapa kasus yang sampai hari ini pelaku masih berkeliaran. Oh ya ya banyak. Uh, Ya itu katanya ada pengeroyokan lagi di barbershop di Pasar Baru. Lalu beberapa kasus pengeroyokan dari tahun 2024, keluarga sudah melaporkan dan visum di akhir tahun 2024, tapi sampai hari ini juga itu belum disampaikan kejelasannya seperti apa ya. Bahkan pengeroyokan terhadap 2 orang yang satunya marga Amsikan itu katanya ada 2 pelaku yang sama juga yang melakukan kekerasan terhadap ini eh, Maleo dan Rio. Nah, itu mestinya diatensi karena eh, ya dianggap pelaku ini berulang kali. Ya 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 harus dikritik. Hmm. Berbagai pihak itu mengatensi kasus ini, bahkan kemarin pihak Gemini dengan keluarga dari Rio Sonbai sudah pergi beberapa hari lalu meminta untuk beraudiensi dengan pihak kepolisian, pucuk pimpinan Polres Timur Tengah Utara, namun tidak berhasil karena katanya Kapolresnya lagi sibuk ada terima tamu yang lain, dan itu yang sedikit membuat kekecewaan terhadap keluarga almarhum. Nah, kita berharap polisi lebih profesional di beberapa keluarga yang anaknya dikeroyok 2024 oleh 2 pelaku juga yang melakukan tindakan terhadap Rio dan Maleo. Itu CMC kan, orang tuanya CMC kan juga sempat menyampaikan kalau uh, ada oknum polisi yang ternyata membackingi pelaku, sehingga sampai hari ini juga ternyata pelaku pengeroyokan tidak ditangkap. Nah, dalam masa pengejaran atau masa penyidikan polisi terhadap pengeroyokan yang berlangsung di tahun 2024 belum berhasil pihak kepolisian mengamankan pelaku. Ternyata di 2025 2 pelaku itu ternyata melakukan lagi tindakan kekerasan yang menyebabkan dugaannya menyebabkan Rio Sonbai dan Maleo meninggal dunia di pertigaan Dalehi kilometer 4 jurusan Keva Manado Kupang. Nah, kita berharap semua pihak bisa mengatensi kasus ini agar eh, pihak kepolisian juga bisa intens menanganinya sehingga bisa memberikan hukuman yang setimpal terhadap semua pelaku, lalu menciptakan situasi kamtipmas di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, karena ini daerah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan distrik Oekusi, negara Timor Leste.
Tentunya kita harapkan daerah ini bisa lebih kondusif, lebih aman dari berbagai tindakan kekerasan agar pertumbuhan ekonomi di tapal batas negara ini lebih baik ke depan. Orang lain akan merasa nyaman berinvestasi ke wilayah TTU kalau situasi Kamtipmasnya terjaga dengan baik. Tapi kalau banyak kekerasan yang terjadi, lalu penanganannya juga tidak maksimal, itu akan membuat pihak luar atau orang-orang asing yang berniat menginvestasi ke daerah ini akan menjadi pudar karena akan khawatir dengan kondisi keamanan mereka. Sehingga beberapa kasus ini menjadi catatan untuk kita lihat bersama, kita perjuangkan bersama, dan yang namanya keadilan harus tetap ditegakkan, yang bersalah harus tetap menerima konsekuensinya, dan untuk pihak APH, aparat penegak hukum, harus adil dan jujur, seprofesional mungkin mengungkap setiap kasus yang terjadi agar hal-hal yang serupa tidak terjadi, terutama untuk kaum muda. Proses hukum ini bisa menjadi efek jerah untuk kalangan muda masih lebih banyak berbenah dan bisa menghindari yang namanya kekerasan dan kekacauan. Tetapi pada poinnya bahwa tindakan kekerasan ini adalah tindakan individu, tindakan personal yang tidak berkaitan dengan hal-hal lain. Ya, jangan setiap kekerasan dikaitkan dengan Shopee untuk memberikan dampak buruk terhadap petani-petani yang hari ini sebagian kondisi ekonominya justru mengharapkan dari produksi Shopee untuk keberlangsungan ekonomi rumah tangga, juga untuk menjadi kos pembiayaan terhadap anak-anak mereka yang sementara di bangku kuliah bisa sukses. Bahwa tindakan kekerasan yang terjadi, ingat, bukan saja karena persoalan Shopee, karena justru di kota kabupaten Timur Tengah Utara, minuman keras jenis Shopee yang adalah minuman tradisional produksi petani-petani di TTU tidak beredar sendiri, bahkan tidak banyak yang memproduksinya atau menjualnya, namun lebih banyak minuman-minuman dari luar yang ilegal. Beberapa minuman bersegel yang kita anggap ilegal karena tidak memiliki label bea cukai, sehingga betul ada beberapa persoalan yang terjadi penyebabnya karena faktor minuman keras, tapi bahwa bukan minuman keras jenis Shopee, tetapi ada beberapa jenis minuman bersegel yang kategorinya ilegal. Mungkin itu juga bisa menjadi atensi polisi, jangan hanya bertujuan kepada Shopee yang kemudian melumpuhkan perekonomian sebagian petani di kabupaten perbatasan ini yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada produksi Shopee. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kita akan berkomunikasi lanjut di waktu-waktu yang akan datang, waktu-waktu lain, untuk tetap mengatensi setiap persoalan yang terjadi. Salam sukses untukmu semua, salam hormat. Bila ada hal-hal yang perlu lagi, nanti kita akan saling kontak. Terima kasih, selamat pagi.